warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Romadia dengan NIM 1901025171 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan proposal penelitian saya untuk memenuhi ujian akhir semester metodologi penelitian. Proposal penelitian saya berjudul Pengembangan Video Animasi Pembelajaran Matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan minat belajar siswa kelas 2 SD dengan dosen pengampu Bapak Zulherman SPD MPD. Pada proposal penelitian kali ini, kita akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan ini, kita akan membahas yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua fokus dan subfokus penelitian, yang ketiga pertanyaan penelitian, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Penelitian ini mengembangkan media pembelajaran berupa video animasi pembelajaran matematika pada materi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Dengan adanya media berupa video animasi, diharapkan dapat memberikan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran matematika, khususnya materi perkalian dan pembagian bilangan cacah. Keunikan video ini adalah berbasis nilai-nilai kewirausahaan dasar yang dapat diimplementasikan pada jenjang sekolah dasar. Dengan adanya media terkait penanaman nilai-nilai kewirausahaan berarti sudah mendukung gerakan literasi finansial di dalam pembelajaran dan akan memberikan dampak bagi kemampuan guru untuk menguatkan kapasitas fasilitator serta meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar yang bermutu. Oleh sebab itu, dilakukan penelitian dan pengembangan dengan tujuan pengembangan video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa kelas 2 SD. Fokus dan subfokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada pengembangan video animasi menggunakan software Animaker pada pembelajaran matematika, materi perkalian dan pembagian bilangan cacah yang berbasis nilai-nilai kewirausahaan sebagai media yang layak dan praktis pada peserta didik kelas 2 SD Negeri 7 Koba. Pertanyaan penelitian. Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam penelitian kali ini adalah bagaimana mengembangkan video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan kelas 2 SD Negeri 7 Koba yang layak dan praktis. Tujuan penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan produk berupa video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan sebagai media yang layak dan praktis pada peserta didik kelas 2 SD Negeri 7 Koba. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan penelitian dalam pengembangan video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan kelas 2 SD Negeri 7 Koba yaitu yang pertama bagi guru sebagai referensi dalam pengembangan media pembelajaran, yang kedua bagi peserta didik sebagai alternatif sumber belajar yang dapat membuat pembelajaran menjadi menarik, bermakna dan mudah dipahami, dan yang ketiga bagi peneliti sebagai bekal untuk mengajar ketika sudah menjadi seorang guru. Bab 2 kajian teori. Pada kajian teori ini, kita akan membahas yang pertama yaitu deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu segala bentuk komponen yang digunakan dalam menyampaikan informasi dalam proses pembelajaran sehingga tujuan dapat tercapai. Kemudian, ada jenis-jenis pembelajaran. Media pembelajaran yang diperlukan kita ketahui digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada media audio. Media audio adalah jenis media pembelajaran yang hanya dilipat
melibatkan indera pendengar dalam menggunakan seperti lagu, radio, dan laboratorium bahasa. Kemudian yang kedua, video visual. Video visual merupakan jenis media pembelajaran yang hanya melibatkan indera penglihatan dalam penggunaannya seperti gambar, peta, konsep, dan poster. Kemudian pada media audiovisual merupakan jenis media pembelajaran yang hanya melibatkan indera penglihatan dan pendengaran, serta seperti televisi, video caster, film bersaudara, dan film bingkai suara. Yang kedua, media video animasi. Melalui video, guru dapat mengemas materi pembelajaran matematika secara menarik menggunakan kartun atau anime sehingga pembelajaran lebih mudah dan menyenangkan. Media pembelajaran yang dikembangkan pada peneliti kali ini yaitu berupa video animasi. Dalam proses pembelajaran video, peneliti menggunakan software Animaker. Animaker adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat video animasi menggunakan karakter dan template yang sudah dibuat sebelumnya secara online. Namun, pengguna dapat mendownload video yang sudah dibuat sehingga dapat tersedia secara offline. Ruang lingkup matematika. Pengertian media pembelajaran. Kata matematika berasal dari perkataan Latin mathematica yang mulanya diambil dari perkataan Yunani mathematik yang berarti mempelajari. Perkataan ini mempunyai asal kata mathema yang berarti pengetahuan atau ilmuwan. Kata matematika berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama yaitu mathein atau mathein yang artinya belajar. Kemudian ada fungsi dan tujuan pembelajaran matematika. Fungsi pembelajaran matematika yang dikemukakan di atas memuat nilai-nilai tertentu yang dapat mengklarifikasikan tujuan pembelajaran matematika menjadi yang pertama yaitu ada fungsi yang bersifat formal. Fungsi yang bersifat formal ini lebih menekankan kepada membentuk kepribadian dan menata penalaran. Kemudian yang kedua ada tujuan yang bersifat materi. Tujuan yang bersifat materi lebih menekankan kepada keterampilan matematika dan kemampuan menerapkan matematika. Kemudian materi penelitian dan pembagian bilangan cacah. Dalam pelajaran matematika dikenalkan berbagai jenis bilangan. Salah satunya adalah bilangan cacah. Yang pertama, perkalian bilangan cacah. Perkalian bilangan cacah memiliki sifat-sifat perkalian. Yang pertama yaitu tertutup, yang kedua kombinatif, yang ketiga asosiatif, yang keempat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, dan yang kelima memiliki elemen identitas yaitu 1. Kemudian pembagian bilangan cacah memiliki sifat yaitu memiliki elemen interval atau terbalik. Yang keempat yaitu nilai-nilai kewirausahaan. Nilai-nilai kewirausahaan yang diimplementasikan dalam penelitian ini terdiri atas 6 nilai yaitu yang pertama mandiri, yang kedua berani mengambil risiko, yang ketiga berorientasi pada tindakan, yang keempat kepemimpinan, yang kelima kreatif, yang keenam kerja keras. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah penelitian yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang relevan dengan penelitian diantaranya yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Rohmina pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbentuk Video Animasi pada Pokok Bahasa Keliling dan Luas Segitiga untuk meningkatkan minat belajar siswa di kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Sumber Agung Petorengan Jombang. Kemudian yang kedua ada penelitian yang dilakukan oleh Izomi Awali dan kawan-kawan pada tahun 2019 dengan judul Pengembangan Video Pembelajaran Animasi podcast pada mata pelajaran matematika di kelas
4 SD. Kemudian yang ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Lutna Ratna Aloning pada tahun 2013 dengan judul Animasi Nilai-Nilai Kebiasaan dalam Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar Studi Khusus pada Siswa Kelas 4 SDPN Panjang 58 Bandung. Bab 3. Metode penelitian. Pada metode penelitian ini, kita akan membahas yang pertama yaitu alur penelitian, yang kedua tempat dan waktu penelitian, yang ketiga latar penelitian, yang keempat metode dan prosedur penelitian, yang kelima peran penelitian, yang keenam data dan sumber data, yang ketujuh teknik dan prosedur pengumpulan data, yang kedelapan teknik analisis data, dan yang kesembilan pemeriksaan keabsahan data. Alur penelitian. Tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pralapangan. Yang pertama, menyusun rancangan. Yang kedua, memilih lapangan. Yang ketiga, mengurus perizinan. Yang keempat, menjenjangi dan menilai keadaan. Yang kelima, memilih dan memanfaatkan informasi. Yang keenam, menyimpulkan instrumen. Yang ketujuh, persoalan etika dalam lapangan. Kemudian pada lapangan, yang pertama memahami dan memasuki lapangan, yang kedua pengumpulan data, kemudian pengolahan data, yang pertama reduksi data, yang kedua display data, yang ketiga analisis, yang keempat mengambil kesimpulan dan verifikasi, yang kelima meningkatkan keabsahan dari hasil. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 7 Koba pada kelas 2 SD Negeri 7 Koba. Dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan di sekolah ini terdapat peneliti menemukan masalah yang menjadi dasar dilakukan penelitian. Waktu pelaksanaan ini akan dilaksanakan selama 2 bulan pada kelas 2A dan B. Waktu penelitian disesuai dengan jam pelajaran matematika yang ditentukan oleh pilihan sekolah. Latar penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sekolah dasar pada masa pandemi dengan penggunaan media pembelajaran berupa video animasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan untuk siswa kelas 2 SD. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang latar penelitian ini dilakukan di SD Negeri 7 Koba, di mana menjadi subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 2 di SD Negeri 7 Koba. Metode dan prosedur penelitian. Metode dan prosedur penelitian ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu yang pertama tahapan analisis. Tahapan analisis meliputi pertama, analisis karakter peserta didik. Dilakukan terlebih dahulu untuk melihat karakter peserta didik terhadap pembelajaran matematika, khususnya materi perkalian dan pembagian bilangan caca. Yang kedua, analisis kurikulum. Dilakukan untuk mengetahui kurikulum yang digunakan di sekolah. Kemudian, analisis kebutuhan peserta didik. Dilakukan untuk menentukan media pembelajaran matematika yang dibutuhkan peserta didik agar dalam proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai direncanakan. Kemudian pada tahapan kedua yaitu tahapan perancangan. Tahapan perancangan ini yang pertama mengidentifikasi kompetensi dan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan kurikulum yang digunakan. Yang kedua menentukan judul materi pada media yang dikembangkan. Kemudian yang ketiga mencari referensi terkait materi yang akan digunakan, dan keempat membuat desain video pembelajaran dalam bentuk soundboard, kemudian menyusun instrumen penelitian. Kemudian pada tahapan ketiga yaitu pengembangan. Pengembangan ini pada tahapan ini dilakukan pengembangan video animasi pembelajaran. Ajar matematika berbasis nilai-nilai kebiasaan pada matematika terkait dan perkalian dan pembagian caca, dan membangun instrumen penelitian. Kemudian tahapan keempat yaitu tahapan implementasi. Pada tahapan implementasi, video dinyatakan layak oleh
ahli materi dan ahli media diuji coba kepada peserta didik. Kemudian tahapan kelima yaitu tahapan evaluasi. Pada tahapan ini, peneliti revisi terhadap video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan berdasarkan komponen dan saran yang didapatkan dari angket respon peserta didik dan guru. Peran penelitian. Peran penelitian dalam penelitian kualitatif ini sebagai perencana pengumpulan data, menganalisis, serta sebagai pencetus penelitian. Oleh sebab itu, penelitian merupakan kunci untuk melakukan penelitian sebagai dukungan untuk mengumpulkan data di lapangan. Penulis menggunakan buku tulis dan ballpoint sebagai alat pencatat data yang diperoleh. Data dan sumber data. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan, yaitu dengan menggunakan sistem R dan D, Research dan Development, dengan model pengembangan H. Subjek dalam penelitian ini adalah ahli media sebanyak 2 orang, ahli materi sebanyak 2 orang, ahli bahasa sebanyak 1 orang, serta guru wali kelas 2 orang, peserta didik kelas 2 sebanyak 38 peserta didik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan observasi. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini data-data yang diperoleh dari buku-buku, referensi, dokumen, dan data-data dari sekolah tempat penelitian, serta cantuman dari penelitian terdahulu. Teknik dan proses pengumpulan data. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam pembelajaran video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yang akan diberikan kepada fasilitator yang meliputi ahli media, ahli materi, dan responden yaitu peserta didik dan guru. Ini terbagi untuk angket validasi ahli. Angket diberikan kepada 2 orang ahli metode yang memiliki sertifikat keahlian pada media yang dikembangkan. Kemudian pada responden dan peserta didik dan guru, itu tujuan dan instrumen untuk mengetahui responden dan tanggapan peserta media yang dikembangkan terkait dengan kepraktisan. Lalu yang kedua ada lembar observasi. Observasi dilakukan apabila penelitian ini memiliki perilaku manusia. Yang kedua, lembar observasi. Lembar observasi pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku peserta didik selama proses pembelajaran menggunakan video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dan dijadikan sebagai acuan dan merevisi produk, sehingga penghasilan produk yang layak dan praktis berupa video animasi pembelajaran matematika berbasis nilai-nilai kewirausahaan. Pemeriksaan keabsahan data. Penetapan keabsahan data dilakukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan sejumlah kriteria tertentu. Adanya kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan. Uji keabsahan data atau kepercayaan tersebut terdapat pada data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu perpanjang pengamatan. Pengunjang pengamatan berarti penelitian kembali ke lapangan, melakukan pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Kemudian pemeriksaan kekuatan. Pemeriksaan kekuatan meningkatkan ketekunan berarti melalui pengamatan secara lebih cermat dan keseimbangan terhadap faktor-faktor yang menonjol akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Kemudian ada tahapan triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik pengumpulan data yang bersifat
Penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada di tulisan ini merupakan catatan untuk melihat fenomena dari berbagai sudut melalui pembuktian temuan dari berbagai sumber informasi dan teknik sebagai ilustrasi proses yang penelitian lakukan. Sekian pemaparan presentasi proposal penelitian yang saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.